Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat sukses. Semoga kita senantiasa dilimpahi semangat untuk belajar, untuk terus menggapai ilmu, dan juga selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya, yaitu tentang formulir. Di video sebelumnya, Bu Ika sudah menjelaskan tentang jenis-jenis formulir beserta contohnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis formulir, yaitu daftar riwayat hidup. Masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu 3.6, mencermati petunjuk dan isi formulir tema 5 kelas 6 SD. Langsung saja ke materi yang pertama. Daftar riwayat hidup disebut juga dengan CV atau kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama hingga pendidikan. Daftar riwayat hidup berguna untuk mengetahui data diri seseorang secara rinci. Data yang terdapat di formulir daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Jadi, daftar riwayat hidup antara seseorang dengan orang lain itu berbeda, tergantung kebutuhan dari pemakaiannya. Biasanya, daftar riwayat hidup digunakan untuk melamar pekerjaan karena sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam lamaran kerja. Coba bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian, apakah orang tua kalian ketika melamar pekerjaan itu menggunakan daftar riwayat hidup? Nah, ini salah satu contoh bentuk dari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup harus dibuat dengan jujur dan sebenar-benarnya, serta berdasarkan fakta, karena merupakan gambaran data diri seseorang. Jadi ketika kita menuliskan daftar riwayat hidup, maka informasi yang kita berikan itu adalah jujur sebenar-benarnya sesuai dengan diri kita sendiri. Daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, atau menjadi anggota organisasi. Hal-hal yang harus ditulis dalam formulir daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah data pribadi atau identitas diri. Identitas diri atau data pribadi ini meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat lengkap, jenis kelamin, agama, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh, misalnya TK, SD, SMA, SMP, atau bisa juga perguruan tinggi. Yang ketiga adalah kursus yang pernah diikuti. Untuk SD atau daftar riwayat hidup siswa sekolah dasar itu bisa diganti dengan kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti. Yang keempat adalah kecakapan, merupakan keterampilan yang dimiliki, misalnya menguasai bahasa asing, bernyanyi, menari, menguasai bahasa Inggris dengan fasih. Yang kelima adalah bidang yang diminati, merupakan bidang yang diminati, misalnya bidang olahraga atau bidang musik. Yang keenam adalah prestasi, merupakan penghargaan yang pernah diraih. Daftar riwayat hidup yang digunakan untuk melamar pekerjaan biasanya mencantumkan pengalaman kerja. Daftar riwayat hidup yang ditulis disesuaikan dengan kebutuhan orang yang menulis. Misalnya, kamu seorang pelajar yang belum pernah bekerja dan belum memiliki prestasi yang pernah diraih. Maka, hal yang kamu tulis dalam daftar riwayat hidup yang kamu buat itu adalah data diri kamu, riwayat pendidikanmu, kecakapan yang kamu miliki, dan juga bisa kamu tuliskan bidang yang kamu minati. Jadi,
Untuk pengalaman kerja itu tidak perlu ditulis karena kalian masih siswa SD yang belum bekerja. Contoh lainnya lagi, untuk siswa SD, dalam menuliskan riwayat pendidikan, maka kamu hanya menuliskan riwayat pendidikan yang pertama TK di. Misalkan di TK mana, mulai tahun berapa sampai lulusnya tahun berapa. Terus selanjutnya selain TK itu ada SD. SD di mana, mulai tahun berapa masuk SD sampai sekarang, atau bisa kamu tuliskan karena kalian sudah kelas 6, berarti bisa kalian tuliskan sampai 2021. Nah, di sebelah pojok kiri atas itu juga salah satu sekilas tentang contoh kurikulum vitae yang dilengkapi dengan foto. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu isian dan juga narasi atau cerita. Jadi, daftar riwayat hidup itu bisa kita tulis dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk isian maupun bisa dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, nanti akan Bu Ika contohkan mana yang isian dan mana yang narasi atau cerita. Inilah contoh daftar riwayat hidup bentuk narasi. Jadi, daftar riwayat hidup bentuk narasi itu berbentuk cerita, berbentuk paragraf. Contohnya di sini ada daftar riwayat hidup Ayu Febriana yang dijelaskan dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi bentuknya paragraf-paragraf. Sedangkan contoh daftar riwayat hidup bentuk isian itu adalah ini. Ada nama, tempat dan tanggal lahir, alamat. Selanjutnya titik 2 terus diisi namanya siapa, tempat dan tanggal lahirnya di mana, alamatnya di mana, dan seterusnya. Di sini juga ada lagi contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang dilengkapi dengan foto. Dan juga ada kemampuan dan pengalamannya. Karena dia mungkin belum berpengalaman, maka di sini ditulis fresh graduate. Jadi fresh graduate itu siswa atau lulusan yang baru saja lulus. Jadi belum memiliki pengalaman kerja. Selanjutnya lagi di sini ada contoh daftar riwayat hidup bentuk isian. Nah, ini daftar riwayat hidup calon anggota ekstrakurikuler robotik. Di sini ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat, pendidikan, nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua. Dan juga di bagian bawah kanan itu ada keterangan tanda tangan dan juga nama dari yang membuat daftar riwayat hidup itu. Itulah tadi contoh daftar riwayat hidup bentuk isian. Nah, di sini Bu Ika contohkan langsung daftar riwayat hidup bentuk isian dan narasi. Nah, di sini bisa kalian buka di LKS tema 5 di halaman 49 sampai 50 itu ada contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang seperti di slide ini di bagian kanan. Itu dalam bentuk isian yang dirubah ke dalam daftar riwayat hidup bentuk narasi. Ada di sebelah kiri. Jadi coba kalian nanti buka LKS tema 5 halaman 49 sampai 50. Itu adalah contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang dirubah ke dalam bentuk narasi. Nah, demikianlah tadi materi tentang salah satu jenis formulir yaitu daftar riwayat hidup. Sekarang, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, maka Bu Ika akan memberikan challenge atau latihan. Apa itu latihannya? Buatlah sebuah daftar riwayat hidup kalian sendiri, bentuk isian, di kertas HVS dengan hal-hal yang harus ditulis sebagai berikut. Yang pertama, data diri, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat, jenis kelamin, dan hobi. Ingat, nama dan alamat harus ditulis lengkap ya. Selanjutnya, hal yang harus kalian tulis lagi adalah riwayat pendidikan, meliputi TK dan SD. Selanjutnya yang ketiga, kecakapan yang kalian miliki. Yang keempat, pengalaman ekstrakurikuler yang pernah kalian ikuti. Dari kelas 3 sampai kelas 5 kalian pernah mengikuti ekstrakurikuler apa saja.
Yang kelima adalah bidang yang kalian minati. Contohnya, minat dalam bidang elektronik, minat dalam bidang komputer, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah prestasi. Nah, prestasi ini itu boleh tidak dituliskan jika memang kalian belum memiliki prestasi. Jadi, tidak perlu dicantumkan jika kalian belum memiliki prestasi. Tapi jika kalian sudah memiliki prestasi, maka bisa kalian cantumkan dalam daftar riwayat hidup kalian sendiri. Nah, tugas ini dikumpulkan saat pengambilan soal ulangan harian 2 hari Senin 16 November 2020. Jadi masih lama ya. Maka dikerjakanlah dengan semangat, dengan teliti dan sungguh-sungguh. Sekian materi yang Bu Ika sampaikan. Terima kasih. Nah, inilah pesan dari Bu Ika. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, semangat belajar menggapai mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.